Call it spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Faras Pakpahan dengan NIM 0704192025 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi akan menjelaskan tentang metamorfosis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu metamorfosis itu apa sih? Nah, jadi metamorfosis itu adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal yang berbeda. Nah, jadi untuk hewan-hewan yang mengalami metamorfosis yaitu beberapanya adalah serangga, amfibi, moluska, krustasea, echinodermata, dan tunicata. Kemudian metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan sempurna. Nah, metamorfosis dikatakan tidak sempurna dikarenakan hewan yang mengalami metamorfosis ini mempunyai bentuk tubuh yang sama ketika kecil sampai dewasa. Yang membedakannya hanya pertumbuhan sebagian tubuh hewan tersebut. Nah, berikut adalah proses metamorfosis tidak sempurna. Di sini terdapat sebuah kecoa yang mana prosesnya itu pertama adalah dari telur, nimfa, imago. Nah, pertama-tama kecoa dewasa betina akan menghasilkan telur. Setelah telur menetas selama 30-40 hari, perkembangan selanjutnya adalah nimfa. Nimfa yang baru keluar dari kapsul telur kecoa berwarna putih, seperti butiran beras. Kemudian berangsur-angsur berubah menjadi berwarna coklat dan tidak bersayap. Bagian-bagian organnya akan terbentuk dan berkembang. Kemudian yang terakhir akan memasuki tahap imago dan menjadi dewasa. Contoh lain dari hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu ada belalang, jangkrik, kutu daun, belalang sembah, kecoa, rayap, capung, dan kutu rambut. Sedangkan metamorfosis sempurna dikatakan sempurna dikarenakan bentuk larva sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya. Nah, imago itu apa sih? Imago itu adalah bentuk tahap terakhir metamorfosis. Untuk tahap-tahap yang dilalui metamorfosis sempurna yaitu pertama telur, larva, pupa, imago, dan menjadi dewasa. Tahapan dari metamorfosis sempurna adalah telur, larva, pupa, imago. Nah, larva adalah hewan muda yang bentuk dan sifatnya berbeda dengan dewasa. Untuk pupa adalah kepompong di mana pada saat itu serangga tidak melakukan kegiatan. Pada saat itu pula terjadi penyempurnaan dan pembentukan organ. Untuk imago adalah fase dewasa atau fase perkembangbiakan. Nah, untuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada katak, kupu-kupu, ngengat, lebah, dan lain-lain. Berikut adalah gambar proses metamorfosis sempurna pada katak dan kupu-kupu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang metamorfosis pada amfibi dan metamorfosis pada insekta. Tapi kalian harus tahu dulu, ternyata metamorfosis itu dipengaruhi oleh suatu hormon. Nah, hormon pada insekta dan amfibi itu memiliki perbedaan karena fisiologi pada amfibi dan insekta itu juga berbeda kan. Pada serangga, hormon yang mempengaruhi yaitu hormon otak, hormon molting atau ecdysone, dan hormon juvenil. Sedangkan pada amfibi, ia mensekresikan hormon tiroksin atau T4 dan triodotronin atau T3 dari tiroid selama metamorfosis. Metamorfosis katak. Katak merupakan salah satu kelas amfibi yang siklus hidupnya memerlukan dua macam habitat, yaitu air dan darat. Metamorfosis yang terjadi pada katak adalah untuk melakukan penyesuaian diri hidup di daerah terestrial.
Misalnya, alat pernapasan pada larva atau berudu berupa insang yang hanya dapat digunakan di dalam air. Sedangkan alat pernapasan dewasa berupa paru-paru yang hanya dapat digunakan untuk bernapas di darat. Selain itu, alat pencernaan berudu memiliki usus yang sangat panjang sesuai dengan fungsi dan mencerna makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sementara yang dewasa hanya memiliki usus yang pendek saja sesuai dengan fungsinya untuk mencerna makanan yang berasal dari hewan. Tahap-tahap metamorfosis pada katak. Pada awalnya, katak betina dewasa akan bertelur. Kemudian, telur tersebut akan menetas setelah 10 hari. Setelah menetas, telur tersebut akan menjadi berudu. Berudu ini akan hidup di air selama berumur 2 hari. Berudu ini mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernapas. Setelah berumur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Menjelang umur 8 minggu, kaki belakang berudu akan terbentuk, kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul. Pada umur 12 minggu, kaki depannya mulai terbentuk, insang tidak berfungsi, dan ekornya menjadi pendek, serta bernapas dengan paru-paru. Maka bentuk dari muka akan lebih jelas. Setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna, katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa dan kembali berkembang biak. Berikut adalah gambar-gambar proses metamorfosis pada katak. Pada metamorfosis amfibi, banyak sekali mengalami perubahan baik secara morfologi maupun fisiologi. Nah, pada amfibi, metamorfosis umumnya digabungkan dengan perubahan persiapan organisme akuatik untuk menjadi organisme daratan. Pada urodela atau salamander, perubahan ini meliputi berkurangnya ekor dan rusaknya insang bagian dalam dan berubahnya struktur kulit. Pada anura, perubahan metamorfosis berlangsung secara dramatis dan kebanyakan organ-organnya telah termodifikasi. Perubahan ini meliputi hilangnya gigi dan insang internal pada anak katak, seperti hilangnya ekor, kemudian akan terjadi proses pembentukan seperti berkembangnya anggota tubuh dan morfogenesis kelenjar dermoid. Perubahan alat gerak atau lokomosi terjadi dari pergerakan ekor menjadi terbentuknya lengan depan dan lengan belakang. Gigi yang digunakan untuk mencabik tanaman hilang dan digantikan dengan perubahan bentuk baru dari mulut dan rahangnya. Otot dari lidah juga berkembang, insang mengalami generasi, paru-paru membesar, otot dan tulang rawan berkembang untuk memompa udara masuk dan keluar pada paru-paru. Kemudian telinga bagian tengah berkembang dan membran timfani terletak pada bagian telinga luar. Peranan hormon dalam metamorfosis pada katak. Nah, hormon yang berperan yaitu hormon tiroid. Perubahan metamorfosis dari perkembangan katak dengan mensekresikan hormon tiroksin atau T4 dan triodotorinin atau T3 dari tiroid selama metamorfosis. Peranan hormon T3 lebih penting. Hal ini disebabkan perubahan metamorfosis pada tiroidektomis berudu memiliki konsentrasi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan hormon T4. Koordinasi dari perubahan perkembangan dan respon molekul hormon tiroid, salah satu masalah utama dari metamorfosis adalah koordinasi saat perkembangan. Pada dasarnya, ekor tidak mengalami degenerasi sampai terbentuk dan berkembangnya organ-organ lokomosi atau organ pergerakan, seperti berkembangnya kaki dan tangan untuk pergerakan, dan insang tidak akan mengalami perubahan fungsi sampai berkembang otot paru-paru. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi metamorfosis yang berbeda pada jaringan dan organ akan memberikan respon yang berbeda pada hormon. Untuk menjamin sistem kerja ini, dua organ yang sensitif terhadap tiroksin yaitu tiroid dan kelenjar pituitari akan meregulasi produksi hormon tiroid. Hormon tiroid berfungsi untuk membentuk hubungan timbal balik dengan kelenjar pituitari yang menyebabkan interior pituitari menginduksi tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4 lebih banyak. Selain itu, hormon tiroid juga berfungsi untuk mentranskripsi dan mengaktifasi transkripsi pada beberapa gen, seperti transkripsi gen untuk albumin, globumin dewasa, keratin kulit dewasa diaktifasi oleh hormon tiroid. Respon T3 adalah aktivasi transkripsi gen reseptor hormon tiroid atau TR. TR berikatan dengan sisi yang spesifik pada kromatin sebelum hormon tiroid dibentuk. Nah, ketika T3 dan T4 masuk,
ke dalam sel dan berikatan dengan ikatan reseptor kromatin, hormon reseptor kompleks dirubah dari aktivator transkripsi. Belum diketahui mekanisme dari hormon tiroid dengan respon yang berbeda pada jaringan yang berbeda. Pembentukan anggota tubuh tidak tergantung hormon tiroid. Hal ini terjadi pada pembelahan holoblastik di mana gastrulasi diawali pada posisi subekuatorial, pembentukan neural di bagian permukaan, dan kuncup anggota tubuh juga terbentuk di bagian permukaan. Nah, sekarang kita masuk ke metamorfosis insekta atau serangga. Metamorfosis pada serangga seringkali diikuti dengan pengerusakan pada jaringan-jaringan pada fase larva, digantikan dengan jaringan-jaringan dari sel yang baru yang telah berdiferensiasi. Insekta tumbuh dengan cara molting, yaitu pertumbuhan kutikula baru dengan meningkatkan ukuran tubuh. Nah, ada 3 jenis pertumbuhan pada insekta, yaitu yang pertama, ametabola, yaitu tahapan yang tidak melalui tahap larva, contohnya pada ngengat dan kutu loncat. Yang kedua, hemimetabola, yaitu metamorfosis yang melalui tahap pronimpa yang terjadi persis setelah penetasan. Setelah itu, insekta mengalami tahap nimpa. Hemitabola yaitu serangga yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Tahapan perkembangannya yaitu pertama telur, kedua nimfa, ialah serangga muda yang mempunyai sifat dan bentuk yang sama dengan dewasanya. Dan kemudian 3 imago atau dewasa, ialah fase yang ditandai telah berkembangnya semua organ tubuh dengan baik. Pada metamorfosis, hemimetabola, sayap rudimen, organ genitalia, dan struktur ciri-ciri perkembangannya sudah terbentuk tapi belum sempurna. Namun, organ-organ ini tumbuh dengan sempurna pada akhir molting. Contohnya dapat ditemui pada belalang dan kutu busuk. Ketiga, holometabola, yaitu metamorfosis yang dimulai dengan tahapan larva setelah penetasan. Larva yang mengalami molting akan tumbuh dan berukuran besar. Tahapan di antara larva yang mengalami molting dinamakan instar. Setelah tahapan instar, tahapan yang terakhir terbentuk pupa. Selama pembentukan pupa terjadi proses pembentukan struktur hewan dewasa. Berikut ada 3 gambar dari jenis pertumbuhan pada insekta. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu peranan hormon dalam metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, hormon juvenil disekresikan oleh corpora allata. Sel sekretori corpora allata aktif selama larva molting. Selama hormon juvenil terbentuk, hidroksi Edison menstimulasi molting dan menghasilkan larva instar yang baru. Hormon juvenil juga berfungsi untuk mencegah perubahan induksi Edison pada ekspresi gen yang penting saat terjadi metamorfosis. Hidroksi Dixon berfungsi untuk menginisiasi dan mengkoordinir atau mengatur tiap tahapan molting dan meregulasi perubahan ekspresi gen yang terjadi selama metamorfosis melalui proses ekdisis. Prototorasikotropik atau PTIH, proses molting diinisiasi di otak, di mana sel neurosekretori menghasilkan hormon PTIH yang merespon neural, hormonal atau sinyal lingkungan. PTIH adalah hormon peptida yang menstimulasi Edison dari kelenjar protorasik. Sekian penjelasan dari saya, Sonia Faras Fakpahan, tentang metamorfosis. Jika ada salah kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Minum dulu, gengges. Capek. Ya Allah. Berikut adalah gambar dari proses metamorfosis sempurna. Terdapat sebuah gambar kupu-kupu dan kata. Nah, pertama-tama, kupu-kupu dewasa akan menghasilkan telur, kemudian memasuki bentuk ulat kecil.
setelah menetas. Pas, ya Allah. Call it spring, like everything is new.